Halo semuanya, selamat datang di Tips Tonight Inspiring Podcast sama aku Fatira Syana Octavia yang akan menjadi MC pada hari ini. Jadi hari ini spesial banget, kita kedatangan tamu dari admin komunitas Sahabat Disabilitas, ada Kak Iin di sini. Halo Kak, salam kenal. Pertama kali kita ketemu Kak ya? Iya. Mungkin karena ini pertama kali kita ketemu, kita kenalan dulu kali ya, kenalan singkat dari Kak Iin. Silahkan perkenalan diri dulu. Halo, selamat siang. Saya dengan Iin Indrawati. Saya merasa terhormat berada di podcast dengan Kak siapa tadi? Kak Fatia. Kak Fatia, iya. Saya seorang disabilitas daksa, amputasi tangan dan kaki. Saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga memberikan satu kekuatan mungkin ya kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang membutuhkan support atau dukungan untuk lebih kuat lagi menghadapi hidup. Begitu Karena, mungkin ya Kak Fatia. Benar. Karena kita sebenarnya butuh support juga sebenarnya dari proses hidup ini gitu. Nah kita langsung aja mulai ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama di sini sebenarnya dari aku pribadi pengen nanyain, mungkin bisa dijelasin singkat lagi kali ya, apa sih sahabat disabilitas itu Kak? Sahabat disabilitas itu yaitu kumpulan ya atau komunitas orang-orang yang berkebutuhan khusus, dalam artian memiliki keterbatasan fisik. Di sana juga ada tidak hanya yang disabilitas saja, non disabilitas juga yang memiliki anak disabilitas ada di sana. Mereka bersatu untuk saling menguatkan, memberi semangat bahwasanya keterbatasan bukan halangan untuk terus maju, untuk berhenti ya, berhenti ya. Jadi harus tetap bergerak maju terus, begitu Kak. Tanpa merasa diri nggak mampu gitu. Dengan apapun kondisinya, situasinya sebenarnya kita itu bisa aja untuk tetap terus maju dan berkembang ya. Benar banget. Nih ngomongin tentang perkembangan ya. Kita kan hidup di dunia ini kan pasti ada wajib ada namanya perkembangan. Tapi nggak semua orang itu mungkin bisa mencapai titik itu, ya kan. Ada yang namanya fase kita menerima diri sendiri. Kalau menurut Kakak, gimana sih fase menerima diri sendiri sampai akhirnya Kakak nerima diri Kakak yang sekarang ini? Awalnya tentu saja sangat down banget ya. Sempat menyerah juga, sempat merasa nggak berguna gitu. Cuma perlahan saya menguatkan diri gitu Kak, dikelilingi orang-orang yang support, orang-orang yang sayang. Akhirnya bisa sampai titik sekarang ini gitu. Nggak mudah untuk menerima diri sendiri gitu Kak. Apalagi kita ada orang yang nggak nerima kita juga, itu juga nggak mudah. Tapi yang terpenting untuk diri kita sendiri harus menerima diri sendiri dulu, baru nanti orang lain menerima kita gitu Kak. Oh, jadi prosesnya itu memang harus dari diri sendiri supaya orang lain yang sekitar juga bisa nerima diri kita. Kalau diri kita nggak bisa nerima diri kita sendiri, sulit orang lain menerima diri kita sendiri juga Kak, kayak gitu. Oke. Ada nggak sih Kak fase dimana Kakak itu, maksudnya kan Kakak kan baru ya, maksudnya dari SMA, maksudnya kejadian kecelakaan itu SMA, itu kan fase dimana ya namanya juga kita anak muda bener-bener pasti ngerasanya tuh kayak pikirannya udah idealis lah, terus pikirannya udah yang kayak pasti ngerasa kenapa aku kayak gini sedangkan orang lain bisa kayak gitu loh. Titik terendah Kakak ketika Kakak ngalamin kayak gitu tuh gimana caranya Kakak tuh akhirnya bisa bangkit lagi gitu loh? Apa yang selalu Kakak ingat sampai sekarang yang mungkin di fase itu akhirnya Kakak bisa menerima diri Kakak yang sekarang ini? Kalau saya berpikir fase itu fase yang bener-bener sangat bawah banget gitu saat-saat itu. Tapi saya ingat bahwasanya hidup itu cuma sekali. Jadi ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup, ya harus dimanfaatin gitu. Itu yang membuat saya bangkit lagi. Dan juga orang-orang di sekeliling yang menguatkan, oh kalau saya nggak kuat kayak begini, ada orang yang membutuhkan saya gitu. Contohnya ibu saya, ayah atau adik-adik
yang masih sayang gitu. Itu aja Kak. Yang menguatkan saya gitu. Harus memanfaatkan memanfaatkan hidup. Berarti kakak selalu mengingat orang-orang yang ada di sekitar kakak yang juga sebenarnya ngebutuhin kakak. Itu akhirnya membuat kakak menerima diri kakak gitu ya, untuk apa ya, kekuatan untuk kakak bangkit lagi dari titik terendah kakak ya. Keren banget. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, di fase itu kan pasti ada yang namanya apa ya, di proses dalam kita menerima diri sendiri itu kan pasti adalah orang-orang di sekeliling kita yang nggak semuanya itu ngedukung kita gitu kan, karena adanya perubahan kan, yang tadinya A jadinya B, terus ketika kita di B orang-orang ngelihat kita tuh jadi beda pandangan gitu loh. Dengan beda pandangan seperti itu tuh gimana sih kayak kakak apa ya, mengatasinya gitu loh, pikiran apa ya, omongan-omongan yang sebenarnya kayaknya kakak tuh sebenarnya nggak pengen dengar, tapi kedengeran gitu loh, maksudnya orang-orang yang nggak support kakak, omongan-omongan negatif dari luar sana gitu, di media sosial atau mungkin di lingkungan masyarakat, itu gimana sih kakak menghadapi situasi seperti itu? Saya berusaha membatasi diri dengan orang tersebut. Oh, biar nggak denger ya? Saya nggak seperti sebelumnya menjalin komunikasi dengan baik, karena saya membatasi diri dengan orang tersebut. Supaya apa? Supaya hati saya nggak luka gitu Kak. Benar. Kalau misalkan saya terus bersama-sama terus orang tersebut, saya akan sakit terus dengan orang itu. Karena apa? Karena kan orang nggak bisa berubah ya. Saya harus, maksudnya dia nggak bisa berubah. Oh, ngikutin kemauan saya, nggak bisa. Nggak bisa, benar. Otomatis saya juga pasti harus ngikutin dia gitu. Dan yang saya ambil, saya membatasi dengan orang tersebut walaupun itu saudara atau kecuali orang tua ya. Orang tua saya harus tetap menjalin komunikasi yang baik ya. Benar. Kalau misalkan orang lain, tetangga atau apa, ya saya membatasi diri. Mungkin saya agak beda dari yang lain, mungkin kalau yang lain maksa, saya enggak akan memaksa ya intinya. Jadi saya hanya ingin berteman dan hanya ingin bersama orang-orang yang nerima saya apa adanya. Itu aja. Karena emang pada dasarnya kita nggak bisa ngontrol manusia ya. Jadi benar-benar ya apa yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri dengan cara enggak cut off lah ya. Artinya cut off orang-orang yang memang sekiranya memang tidak mendukung, ya mending kita saya tinggalkan. Iya, tinggalkan gitu ya. Tapi untuk berinteraksi saya masih tetap berinteraksi ya. Cuman mungkin lebih ke ada batasannya. Ada batasannya. Kan gitu dalam agama Islam juga kan saya nggak boleh memutuskan silaturahmi. Tapi tetap saya berusaha komunikasi, menjaga batas aja gitu ya. Daripada terlalu sering komunikasi tapi jatuhnya malah menyakiti diri sendiri ya. Nasehatin juga nggak akan bisa, percuma kan, orang kita nggak bisa mengubah orang lain. Benar. Kita nggak bisa kontrol orang lain, kita nggak bisa merubah orang lain. Yang bisa merubah mereka ya mereka sendiri, yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Iya, benar banget, setuju banget ya. Terus dalam fase self acceptance ini ada nggak sih Kak fase-fase traumatik yang pernah kakak alamin gitu? Maksudnya kayak jadinya tuh sebelumnya nggak trauma nih, tapi setelah ada kejadian kecelakaan tersebut itu kakak jadi kayak setiap melewati ini atau ketemu ini tuh jadi trauma gitu. Dan gimana kakak akhirnya bisa melewati fase tersebut? Trauma itu ada, bahkan sebelum saya seperti ini pun trauma gitu. Sampai sekarang nggak ya? Maksudnya masih terngiang di kuping itu. Masalah bullying ketika saya masih remaja, masih terngiang. Terus hubungan komunikasi ibu saya dengan ayah saya kurang baik, atau saya dengan ayah saya kurang baik, masih aja trauma. Itu yang saya takutkan sampai sekarang, takutnya kebawa ke anak gitu. Itu aja. Selebihnya kalau saya kecelakaan karena misalkan kereta ya, saya malah nggak trauma. Saya bandel sama orangnya. Naik kereta sendiri. Enggak. Awalnya memang takut ya, untuk kesini takut kesini. Tapi kesini kayak malah kayak nantang gitu. Nggak takut saya. Nggak takut sama sekali ya? Saya nggak ngerasa trauma, enggak gitu. Berarti sebenarnya trauma lebih ke lebih ke butuh support aja sebenarnya. Trauma nggak ada ya.
Karena sampai sekarang juga kakak masih naik KRL juga Iya, ya, masih kayak masih naik kereta juga. Iya, gitu. enggak takut ada. gitu. Jadi Emang anaknya kuat berarti. kuat sih enggak mungkin Berani ya. gimana ya, ya udah dihadapin aja Dihadapin gitu. aja, Sekarang ya bener-bener. sekarang gitu Kak, yang kemarin gitu Mantap Kak. banget, benar-benar. Oke deh kalau gitu. Mungkin kita beralih ke pertanyaan dari Instagram, karena di Instagram banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang udah kepo juga ya sama Kak Iin ini gitu. Di Instagram tuh ini nih sebenarnya. Aku pengen nanyain ke kakak, apa sih motivasi hidup kakak sampai kakak itu bisa berdiri sekarang sama Fatia di Tonight Inspiring Podcast ini? Motivasi saya sebenarnya sekarang ini untuk sekarang ya, sampai ke depan ingin berbuat yang terbaik buat diri saya dan buat orang lain. Dalam artian saya ingin bermanfaat buat orang lain gitu Kak. Tapi sampai saat ini saya belum merasa bermanfaat buat orang lain, belum gitu perasaan. Tapi kan udah ada ya. sahabat disabilitas kan? Iya, Itu benar-benar itu sih, bermanfaat itu, banget ya. Salah satu yang kecil mungkin ya. Saya sampai sekarang ini belum bisa mempersembahkan ke orang tua saya, ke keluarga, ke orang lain. Belum berbuat terbaik buat mereka gitu. Saya ingin bermanfaat buat orang lain, tapi sampai saat ini belum mampu lah gitu Kak. Hanya sebagian kecil berarti aja. motivasi, ada nggak sih kata-kata motivasi gitu dari buku misalkan? Karena kan kakak juga nulis buku ya. Iya. Motivasi-motivasi yang bikin kakak bangkit lagi, atau mungkin motivasi yang bikin kakak merasa feel alive gitu. Ya itu tadi, saya Kata-kata dari buku-buku gitu ada nggak sih Kak? saya mempunyai prinsip berbuat kebaikan untuk orang lain. Itu aja. Itu aja ya, berbuat Itu aja. kebaikan Untuk orang lain. Itu aja yang saya inginkan gitu, berusaha itu bermanfaat buat orang lain. Itu aja Kak. Oke, siap. Kalau gitu ada nggak sih Kak tokoh sosok inspirasi yang kakak itu merasa bahwa wah ini panutan aku nih gitu? Kalau tokoh inspirasi dari luar ada, dia tokoh wanita abad ke-20 ya. Iya. Helen Keller. Helen Keller. Dia tokoh inspirasi dunia yang menginspirasi ya di zaman Perang Dunia Kedua. Dia wanita tuli, bisu, dan netra. Tapi luar biasa. Tapi kontribusinya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan di Perang Dunia Kedua ya. Helen Keller juga merupakan penulis. Sosialnya sangat tinggi. Yaitu saya kagum dengan makanya Helen akhirnya Keller. kakak hidup seperti Helen Keller ya. Maksudnya Iya. bener-bener bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasi saat ini, intinya tetap pengen berbuat baik juga. Iya. Keren banget. Terus kalau misalkan dari pendapat orang lain nih Kak, kakak pengen kakak itu dikenang sebagai sosok Kak Iin yang seperti apa? Maksudnya saya dikenal oleh orang lain gitu. Iya, pengennya tuh dikenang kayak sosok yang seperti apa sih Kak Iin yang apa gitu? Saya nggak terlalu banyak ingin dikenal oleh orang lain. Cuma saya ingin orang lain mengenal saya itu sosok Iin yang kuat, apa adanya, tegar, itu aja. Dan mereka mau menerima saya gitu Kak, itu aja. Itu aja ya, kuat, sosok Kak Iin yang kuat, sosok Kak Iin yang tegar, sosok Kak Iin yang apa adanya. Iya. Dan tentunya tetap ada dukungan dari teman-teman yang lainnya. Iya betul. Keren banget. Nih pertanyaan terakhir nih Kak ya. Bagaimana cara kakak menerima kelebihan dan kekurangan yang kakak punyai? Kalau cara menerima ya, kelebihan yang saya miliki akan saya berikan ke orang lain, dan kekurangan yang saya miliki akan saya simpan buat diri saya sendiri Kak. Itu aja. Oke, mantap. Nih yang terakhir lagi nih, ini terakhir banget nih. Dari tadi terakhir mulu soalnya ya. Dari kakak ada nggak sih pesan buat teman-teman semua nih ya kan, yang mungkin sekarang lagi masa-masa pengen menerima diri sendiri, atau sudah pengen kepikiran untuk, duh kayaknya aku harus menerima diri aku yang apa adanya gitu. Pesan untuk mereka nih, untuk aku juga sih sebenarnya, karena aku juga lagi pengen maksudnya pengen banget menerima diri sendiri ya, walaupun lagi proses gitu. Pesan untuk aku dan teman-teman yang lain itu apa tuh Kak? Boleh disebutin tuh? Setiap orang punya kekurangan,
setiap orang punya kelebihan. Bagaimana cara kita mengalahkan kekurangan itu sendiri, dan kelebihan kita manfaatkan untuk orang lain. Dan satu mungkin pesan mengingatkan untuk diri saya sendiri, harus tetap bersyukur. Tetap Itu bersyukur. aja. Poinnya bersyukur ya teman-teman Itu aja. ya. Benar banget. Dan ikhlas menerima ketentuan apapun, Kak. Itu supaya apa? Supaya walaupun diri kita merasa lemah, merasa diri kita nggak berharga, kita ikhlas, ya sudah, kita jalanin aja. Yang akhirnya bikin kita jadi bersyukur Iya, ya. Untuk sampai sekarang sampai ini saya sekarang ada ya, di sini menerima gitu. kelebihan dan kekurangan kita ya. Iya, itu Intinya aja. bersyukur, banyak-banyak bersyukur gitu ya. Iya. Benar-benar. Dan juga tentunya harus mencari sekelilingan orang-orang yang juga tentang support kita ya, tentunya Iya. support kita. Iya. Oke deh kalau gitu, terima kasih waktunya buat Kak Terima Iin kasih, ya. Kak Fatia. Sering-sering datang ke Tonight Inspiring Podcast ya, biar nanti kita bisa sharing lagi pengalaman. Mudah-mudahan saya bisa Bener banget, datang lagi pengalaman kembali ke sini. tentang teman-teman yang ada di sahabat disabilitas. Terima kasih Iya. banyak Kak. Terima kasih banyak.